lah ini orang gimana? Pantas aja dia nggak ngerti Jakarta, orang nyoblos juga masih di Bandung. Mungkin bisa jadi diomongin, ini orang nih memanfaatkan Aji eh mumpung gitu. aji mumpung jualan-jualan gitu ya. Kalau Anda melihat ada money politics, itu menurut Anda boleh apa enggak? Nggak boleh. Kalau Anda terima money politics boleh gitu. Jadi kalau orang lain nggak boleh, tapi kalau dia sendiri boleh gitu. Itulah yang dilihat dari bahwa PKS lebih mementingkan kekuasaan, ya memang ya begitu persoalan di lapangannya. Jadi loyalitas pendukungnya Ridwan Kamil kepada Ridwan Kamil itu tinggi gitu. Begitu mereka tahu Ridwan Kamil nyoblosnya di Bandung, mereka juga ikut ke Bandung. Jadi di Jakartanya justru nggak ada. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas isu politik yang terakhir, hasil pilkada serentak se-Indonesia. Untuk itu kami mengundang kembali Bung Henry Satrio, salah satu suara yang seringkali memberi insight yang sangat menarik terkait dengan dinamika politik, terutama menyangkut ya beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan legasi Presiden Jokowi yang ternyata masih sangat terasa di pilkada. Mestinya diasumsikan ketika pilkada ini berlangsung, ketika presiden baru sudah terpilih, pengaruhnya ternyata masih sangat besar gitu. Iya. Makasih sudah mau datang kembali ke Sama-sama, Mas kamu. Vin. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Ya. Kita mulai dengan Jakarta dulu, Bung. Ya. Hasilnya cukup mengejutkan. Meskipun mengejutkannya bagi banyak orang ada perbedaan perspektif. Ya. Bagi saya pribadi mengejutkannya bukan eh, eh, hari ini keunggulannya bisa kemungkinan sampai 1 suara, tetapi keunggulannya bisa meninggalkan cukup jauh karena Ya. posisi minggu terakhir itu Masih tipis. survei-survei masih ya selisih 4 atau 5% gitu, Ya. di sekitar 40 kecil gitu. Tapi menjelang ini meskipun ada dinamika cukup besar, memang ada dukungan Anies yang secara terbuka, tapi hasilnya kemudian mendekati hari ini mendekati 1 suara, artinya 50% plus 1. Ya. Ya. Itu menurut saya mengejutkan. Apakah ini bukti bahwa kemudian beneran di Jakarta itu Jokowi sudah nggak laku? Ya hipotesanya banyak ya. Hmm. Yang paling nyata kan sebetulnya kedewasaan berpolitik warga Jakarta yang memang di atas rata-rata daerah lain menurut saya. Itu beneran ya? Eh, Kira-kira memang ya ya, teruji lah dengan hasil yang ya begitu. hipotesanya begitu kan, hasilnya kan kemarin demikian. Apakah kemudian Pak Jokowi tidak laku lagi? Kalau dari hasil survei memang warga Jakarta itu mengaku bahwa mereka kalau mau milih emang karena pilihan mereka. Dan orang yang paling dekat yang bisa mempengaruhi pilihan mereka itu adalah keluarga. Jadi kalau anak itu orang tuanya, kalau kemudian suami ya istrinya, atau istri adalah suaminya gitu. Memang diakui juga dalam FGD yang dilakukan oleh kedai kopi beberapa waktu lalu, seorang anak ya, anggaplah Gen Z gitu, dia memang sudah punya pilihan sendiri. Tapi pada saat hari H Pengaruh itu keluarga tetap ya. ya dia bertanya kepada ayahnya, ini kira-kira bener kan nih pilihan saya nih? Atau Pak pilih siapa? Atau Pak pilih siapa Pak? Bu pilih siapa Bu? Oh, aku pilihannya gini-gini boleh nggak gitu kira-kira. Nah rata-rata memang mereka mengikuti. Dan kemudian menariknya lagi di Jakarta itu, nah ini berdasarkan survei kedai kopi juga, banyak sekali masyarakat yang baru menentukan pilihan itu di hari H. Dan itu juga masih dibagi dua golongan. Jadi mereka memutuskan pada saat jalan dari rumah menuju TPS, gitu ya. Dan yang Bener-bener last kedua, minute gitu ya. ya, dan yang kedua pada saat di TPS, gitu. Maka Apa eh, yang pertimbangan mereka sampai nunggu hari H, bahkan waktu sudah dipilih itu baru memutuskan itu apa? karena mereka kan harus menghidupi diri mereka sendiri ya. Karena Jakarta itu keras. Jadi akhirnya mereka menyampingkan pilihan politik itu ntar aja deh di hari H gitu. Makanya sejarahnya Mas Win di Jakarta itu banyak sekali perubahan suara justru di ujung-ujung Menit-menit terakhir ya. ya, masa-masa pengambilan suara. Dan menjaga lisan itu juga jadi penting kan, karena beberapa pilkada lain tuh begitu apa beberapa pilkada sebelumnya maksud saya, begitu ada lisan yang salah itu dipanisnya sama warga Jakarta ya di hari H Hmm. gitu ya. Dan di hari-hari terakhir itu kan ada isu bahwa baru muncul tuh Ridwan Kamil nyoblos di Bandung, Suswono nyoblos di Bogor gitu ya. Sama-sama bukan warga Jakarta ternyata. Sama-sama nggak di Jakarta ternyata gitu. Saya sih ditanya sih, itu Mas Ensa itu
gimana sih ceritanya kok Ridwan Kamilnya jauh banget ya? Nah itu saya jawab, salah satu hipotesa ya, desas-desus nih. Ridwan Kamil itu kan loyalisnya tinggi, Mas. Jadi loyalitas pendukungnya Ridwan Kamil kepada Ridwan Kamil itu tinggi gitu. Begitu mereka tahu Ridwan Kamil nyoblosnya di Bandung, mereka juga ikut ke Bandung. Jadi di Jakartanya justru nggak ada. Tapi kan memang prihatinnya itu kemarin tingkat partisipasinya nggak terlalu besar ya. Iya, iya. Bahkan tergolong kecil itu. Dari sekitar 8 juta something DPT itu sekitar ya 4 jutaan gitu. Nah itu, 4 juta lebih gitu ya. ya dan eh sebetulnya begini ya, kayak misalnya pengaruh Gen Z misalnya, itu banyak kan mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda Jakarta itu kan kuliahnya di luar kota tuh. Waktu Pilpres itu ada keinginan mereka untuk kembali karena ingin berpartisipasi di pemilihan presiden. Tapi Secara politik mereka lebih iya, engage mereka gitu ya. pengen gitu. Tapi begitu pilkada ini kelihatannya mereka lebih memanfaatkan waktu libur aja karena menjelang UAS gitu ya. Menjelang ujian akhir semesternya ini lumayan lah gitu. Itu hipotesa lagi-lagi perlu dibuktikan dengan kajian-kajian ilmiah. Tapi kenapa saya bilang begitu? Karena anak saya juga begitu gitu. Mereka dia bilang ah nggak usah lah di sini aja kan. Libur cuma sehari doang. Iya, itu Cangalam itu begitu di akhirnya di sana aja. Jadi memang banyak faktor kemarin yang membuat angka di Jakarta itu begitu. Memang sama, saya juga tidak menduga sejauh itu. Bahkan kalau kita lihat di KPUD Jakarta kan memang di atas 50% ya. 50,7. 50,07, 07, 07 ya. tujuh ya itu memang sudah 50% plus satu suara. Jadi ya nanti kita lihat saja keputusan final dari KPUD Jakarta. Ya ini mungkin agak mundur sedikit ya pembahasan. Kenapa sih hanya Jakarta, Bung, yang ada syarat 50% plus satu atau apa absolute majority ya. Sedangkan di daerah lain itu kan hanya simple majority, siapapun yang lebih Ya, tinggi ya. itu yang menang. Itu alasannya Waktu apa, itu Bung? alasan pertamanya karena ibu kota, Hmm. karena kan daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan kalau Mas Win lihat di debat kemarin, itu tulisannya masih daerah khusus ibu kota Jakarta. Makanya kemudian kan ada revisi DKJ itu karena takutnya Masih siapapun nanti masih yang menang. masih belum move on gitu ya Iya, dari ibu siapapun kota yang ya. menang nanti digugat gitu. Anda kan kemarin terpilih sebagai gubernur DKI, bukan gubernur DKJ gitu. Makanya kemudian ada perubahan-perubahan itu. Jadi memang agak ribet ya. Tapi justru pertanyaan bagusnya tadi pada saat kita off air itu, kenapa kemudian ada hipotesa kedewasaan berpolitik orang Jakarta itu lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain Ya, gitu ya. Yang pertama menurut saya juga tingkat poverty ya. Poverty di Jakarta dibandingkan daerah lain itu jauh lebih kecil gitu tingkat ya. kemampuan ekonomi ya Tingkat secara kemampuan ekonomi, kemudian tingkat bertahan hidupnya gitu ya, luar biasa tinggi sehingga kemungkinan besar godaan-godaan secara ekonomi berupa bansos ataupun money politics itu mungkin diterima tapi tidak memilih sesuai aturan gitu atau sesuai yang dia mau. Berbeda mungkin dengan ya, di ya. daerah-daerah karena kan kita mungkin bisa bilang ya dengan mudahnya jangan tukar suara Anda dengan bansos. Iya. Jangan tukar suara Anda dengan sembako. Lah kalau buat mereka Itu itu suara Jakarta banget gitu kan. iya, kalau buat mereka kan penting itu. Lumayan 50.000, 100.000 itu untuk menambah hidup dan lagi pula. Nah ini menariknya dalam satu FGD-nya kedai kopi, dia bilang begini ya kan kalau terima hari ini, dia nanti kan kalau udah kepilih juga nggak mungkin dia mau ketemu kita lagi terus kemudian bagi-bagi 100.000, 50.000 dari kantongnya. Nah sekarang Mumpung sekarang ini mumpung mereka sekarang ada butuh ya ya. sudah gitu. Tapi yang menariknya juga, walaupun banyak yang maklumi, tapi ada begini, Cak. Kalau Anda melihat ada money politics, itu menurut Anda boleh apa enggak? Nggak boleh. Kalau Anda terima money politics, boleh gitu. Jadi kalau orang lain nggak boleh, tapi kalau dia sendiri boleh gitu. Nah itu kan celah yang dimanfaatkan. Tapi akan sangat indah sebetulnya demokrasi di Indonesia itu bila kedewasaan berpolitiknya seperti di Jakarta. Jadi artinya Itu tekanan kan artinya macam-macam nggak ada. proses yang masih sangat lama, berharap bahwa kemudian tingkat kemiskinan Iya, cukup untuk kemudian masyarakat nggak terpengaruh sama beras 5 kilo atau apa minyak iya, 1 iya, iya, liter iya. itu kan, Betul. sehingga kemudian untuk merata menjadi seperti kedewasaan Jakarta itu kan Ya, rasanya masih berat itu. masih berat dan sebetulnya pemenang Nobel Ekonomi kemarin itu kan melukiskan Ya, ya, ya. bagaimana Indonesia tuh ya, As eh, Asemeglu, Acemoglu, Acemoglu. terus Robertson segala. Jadi
ya memang kita ini ekstraktif gitu. Dididik oleh penjajah kita nih ekstraktif gitu, ya ngambil aja gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, memang kita harapkan sih kota-kota besar di Indonesia harusnya mengikuti Jakarta, cuman ternyata tidak juga gitu. Karena banyak yang pragmatis, karena kalau menurut saya, kan Mas Win sering dengar ya bahwa saya nggak suka politik gitu. Kan kita pernah bahas ini Iya, juga. Jadi pada saat memilih, ya udahlah, dia mau maju lah, dia iya, kepilih lah. Urusan saya nanti aja. Kan terus ada beberapa bahasa sarkas kan, siapapun presidennya gue gini-gini aja. iya. Tetap penjual tahu, tetap penjual kembang. Ya itu juga sama, siapapun wali kotanya, siapapun Nggak menurutnya ngerubah nggak ngaruh ke apapun saya gitu ya. gitu. Jadi akhirnya ya ya begini ini gitu. eh Ya inilah potret demokrasi di Indonesia. Hanya saja memang kemarin itu ya alhamdulillah sih relatif aman ya, kecuali pemberitaan yang kita baca di teman-teman saudara-saudara kita di daerah Papua itu ada katanya ada yang sampai panah-panahan, tapi kan yang lain otomatis di hari Iya, hanya ya, di hari hanya tuh aman dan ya nyaman lah. itu banyak pengamat Indonesia juga memberi apresiasi negara segede kita, perhelatan sebesar pilkada serentak itu berapa ratus ribu Iya, TPS, iya, hampir tidak ada kemudian gejolak yang secara ini apa mengarah ke kekerasan. Itu iya. hal yang memang patut kita Justru apresiasi. gejolaknya adanya sebelumnya ya, misalnya ada lagi ngumpul kades-kades terus Iya, iya, iya. gitu kan sebelum-sebelumnya justru yang Bahkan katanya lebih lebih seru saat malam-malam ada debat itu. oh iya Ada iya 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 ada iya semacam gejolak memanasnya dalam tanda iya petik iya itu, iya iya. malam-malam debat itu. Tapi waktu hari H memang harus kita Relatif lebih akui aman. sebagai, ya ini kedewasaan kita berdemokrasi, transisi itu, transisi kepemimpinan berlangsung dengan aman gitu. Mhm. Ya, Hanya memang, yang perlu kita catat juga, eee, hipotesa-hipotesa penguasa ya, bahwa penguasa di daerah itu harus satu garis lurus dengan penguasa di, nasional iya, gitu. Itu iya, kan sebuah hipotesa yang sebetulnya ya kalau pengennya begitu kan kita mundur lagi nanti demokrasinya. Harusnya membiarkan iya. saja, rakyat memilih, toh nanti pada saat dipilih ya pasti inline kan dengan pusat, ya masa iya ada bupati, wali kota, oposisi kan nggak ada juga gitu. Ya Tapi ya ngapain ada otonomi daerah kalau kayak gitu betul ya. betul betul betul. Ya itu Ditunjuk kan aja PJ semua gitu. ya itulah yang terjadi, maka catatan-catatan itu ada. Tapi memang balik lagi ke Jakarta, per saat kita ngobrol ini, memang masih ada yang beranggapan sangat mungkin 2 putaran gitu ya. Nah, kalau 2 putaran, nah ini sejarah ini, kalau 2 putaran biasanya yang menang di putaran pertama jadi kalah, gitu tuh. Nah, itu yang yang sudah pernah terjadi. Tapi, apa itu kan nanti keputusannya di KPUD ya. Nah ini Nanti masih 3 bulan lagi ya katanya, bulan Februari tanggal iya dua puluh karena lima apa 26 gitu ya, kalau terjadi 2 putaran gitu. ya itu baru terjadi, tapi kan pengumuman 1 putaran atau 2 putarannya mestinya sih Akhir tidak, Desember ya? terlalu lama ya. Kalau kita lihat di peta di Jawa, Jakarta yang sangat mungkin lolos dari Kim ya, Mhm, lepas mhm. dari Kim. Mungkin juga kubunya Ridho juga nggak menyangka tuh akan kalah sedemikian jauh ya. Makanya kemudian eh, apa ya, Ridwan Kamil dan Suswono juga bisa nyoblos di daerah-daerah mereka masing-masing. Saya juga terus terang sama seperti Mas Win tidak menduga akan sejauh itu juga gitu. Dan yang luar biasa adalah suara Darmakun ya, yang bisa menembus Iya, 10%, itu itu juga kira-kira luar biasa. penjelasannya gimana, Bung? Calon yang katakanlah dulu hanya sebagai semacam, ya partai apa, semacam penggembira gitu Iya ya, iya calon penggembira karena asumsinya waktu iya itu hanya ada iya satu kandidat, dan di banyak banyak kesempatan apa, eee eee, diskusi terbuka, kandidat ini dianggap pemikirannya agak-agak nyeleneh dan iya 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 konspiratif iya. gitu. Tapi itu suaranya bahkan beberapa kali kita punya kan, apa, calon independen di Jakarta seperti dulu pernah ada Bung Faisal Basri, Bahkan dua tuh waktu itu. itu suaranya nggak pernah setinggi itu, Betul. nggak sampai 10%. Ini apa yang menjelaskan? Ini hipotesa ya. Hmm, Di Indonesia itu yang menang atau cara orang memilih gitu ya. Terkadang itu bukan karena saya suka gitu. Misalnya
saya memilih Mas Win bukan misalnya nih kita berdua pilkada nih ya, Iya iya. mungkin ada yang memilih Mas Win atau memilih saya, itu bukan karena suka saya. Jadi pemilih saya itu karena nggak suka sama Mas Win, gitu I ya. see. Dan yang memilih Mas Win jangan-jangan gara-gara nggak suka saya gitu. Nah itu salah satu hipotesa yang menurut saya terjadi di fenomena Dharma Kun. Saya nggak suka dua-duanya, udahlah Dharma Kun aja daripada Rasanya itu yang kita rasakan waktu 2014 ya, saya nggak suka ya sama ya Prabowo, ya milihnya Jokowi gitu. Jokowi gitu. Bukan gara-gara kemudian kita suka banget sama Jokowi Iya gitu kan. ya itu yang terjadi menurut saya. Ya hipotesa kedua tentunya untuk menghormati Bang Dharma ya, yaitu mungkin suka dengan ide-idenya ya, nggak ada lampu merah di Jakarta itu juga viral kan, di mana-mana dan sampai hari ini dia bilang apa, getuk tular adab itulah itu juga walaupun saya nggak ngerti gitu ya, tapi itu kan sempat diutarakan. Dan tentu saja fenomena agenda global yang terus-menerus dia bawa itu ya mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi kalau saya menilainya hipotesanya adalah ya kalau saya pilih saya nggak suka Ridho, saya juga nggak suka Pramrano, tapi sebagai warga negara saya harus, memberikan suara saya, udahlah ke Pram aja gitu, apa ke Dharma aja. Mungkin itu yang terjadi ya. Karena bagi saya juga ada semacam, ya ini mungkin bahkan harapan baik ya, bahwa bentuk kekritisan pemilih di Jakarta itu kemudian dalam tanda petik secara positif diapresiasikan dengan, kalau bahasa golput itu kan tidak Iya berpartisipasi iya gitu kan, tidak iya datang ke, iya tapi kemudian mereka pemilih-pemilih ini ya pada dasarnya memang yang dalam tanda petik prinsipnya yang golput tadi, tapi iya tetap mau datang dan secara konstruktif terlibat dalam proses itu. Harapannya memang ada dasar-dasar ini gitu kan. iya Itu iya kan iya. kalau misalnya beneran itu berdasarkan pemilih kritis, berarti kan nanti kita punya semacam kantong 10% masyarakat Jakarta itu yang benar-benar kritis. Iya, Kalau ada kebijakan apa gitu ya nanti mereka akan, dan nggak mempan dengan tekanan-tekanan atau iming-iming macam-macam gitu. Nah, kalau kita bicara kedewasaan walaupun ini belum diumumkan ya, kalau saya nggak salah ada satu kota kosong yang menang itu di Pangkal Pinang kalau saya nggak salah itu. Itu juga kandidat tunggal ya ini ya? kandidat tunggal, lawan kota kosongnya menang tuh. Jadi kita kembali lagi punya sejarah dalam pilkada ada kota kosong yang menang gitu. Kalau di Surabaya kan tinggi sekali malah Iya, pemenangnya si apa, 85 atau berapa 85% gitu. lawan kota kosong. Tapi di Pangkal Pinang atau Tanjung Pinang deh, nanti coba kita cek ya. Itu ada kota kosong memang yang menang tuh. Fenomena yang menarik juga tuh di Indonesia ya pada saat pilkada. Tapi ya Jakarta memang selalu jadi epicentrum ya dan pertanyaan-pertanyaan kenapa misalnya pada saat Anies Baswedan akhirnya tidak bisa maju, itu juga terasa di PKS misalnya. Di beberapa daerah mereka juga menelan kekalahan tuh. Di mana, di Depok versi lembaga survei ya, di Depok, di Jawa Barat gitu ya. Karena memang akhirnya gara-gara perpolitikan di Jakarta dan Anies Baswedan itu, banyak calon-calon PKS yang memang terlambat start gitu. Ya Dan ya juga ketidakmauan PKS sendiri ketika prasyaratnya itu berubah itu kan. iya, Ketika prasyaratnya berubah, diturunin ternyata juga ternyata tetap nggak aja nggak juga, mau nyalonkan, padahal betul mereka betul. bisa gitu ya. Betul, karena itulah, yang dilihat dari bahwa PKS lebih mementingkan kekuasaan, ya memang ya begitu, persoalan di lapangannya dan, ya untungnya Mahyaldi ya masih menang di Sumatera Barat. Tapi catatan-catatan sih banyak sekali yang memang, eee, yang musti kita catat sebagai ada yang kedewasaan atau kemajuan berpolitik seperti yang terjadi di Jakarta, dan kemudian ada kemunduran-kemunduran juga. Tapi yang menarik ya di Jakarta dengan posisi 10% independen, mungkin itu akan lebih memberanikan independen untuk maju di Pilkada Jakarta nanti di 2029 ya. Nah, memang salah satu catatan penting juga, Mas, kedekatan waktu antara pilkada dengan pilpres ini loh, yang Kenapa menjadi kenapa? catatan. Syarat apa, jarak yang nggak terlalu jauh ini ada masalah. Iya, akhirnya kan karena terlalu dekat dengan pemenang pilpres, kekuasaan kan sedang dibentuk. Sehingga pada saat pilkada, ada semacam sandraan, ketakutan kalau tidak mengikuti pemenang pilpres, maka dia tidak akan mendapatkan kekuasaan. Ini sedang konstelasi baru sedang terbentuk nih, Betul kalau nggak betul. ngikut arus nanti bisa nggak Iya, dapat kan kebagian hanya ini. PDIP doang yang berani tuh untuk mengatakan bahwa
ya saya punya calon sendiri gitu. Tapi kan yang lain-lain ya PKB ada di beberapa tempat tapi kan nggak banyak. Bisa-bisa jatah menterinya bisa dihilangin gitu kan. Iya iya, nah itu kalau di teori politik kan 2 atau 2,5 tahun lah setelah pemilihan nasional itu sebaiknya di daerah Iya, dilakukan. Nah itu kan pemilu juga sela ya istilahnya kalau di ya tempat ini lain kan itu juga ya. kelihatan banget bahwa terasa betul ketidakinginan berseberangan dengan penguasa ya di beberapa daerah itu kuat sekali pertimbangan-pertimbangannya kemudian gerakan-gerakan politiknya itu semuanya sama bahkan kan sempat terjadi beberapa drama lah ya di daerah-daerah Jawa Timur misalnya kan di masa-masa terakhir aja kemudian PKB berani mendorong Lulu. Angka 8% juga menurut saya 8% kalau nggak salah 8-9% itu Ya range sudah lah kan tergantung apa besarnya DPT itu kan ya. iya ya itu juga menurut saya sih termasuk oke juga tuh. Tapi memang catatan-catatan pilkada serentak ini ya banyak juga. Enggak karena eh kalau bagi saya Bung, kebutuhannya itu kan sebenarnya kita mengidentifikasi secara detail sebenarnya kerusakan yang ditinggalkan oleh apa Rezim sebelumnya. presiden sebelumnya itu sebenarnya apa sih? Karena kemudian tanpa identifikasi yang akurat itu rasanya nanti untuk kemudian katakanlah kalau analogi dokter itu menulis resepnya perbaikannya obatnya seperti apa kan nggak akan ini Iya gitu. iya. Nah, upaya mendiskusikan apa yang terjadi di Jakarta itu kan untuk mendapatkan itu tadi Iya. praktek-praktek terbaik sama sekaligus apa-apa yang bisa kita hindari atau kita perbaiki gitu. Iya sebetulnya kan demokrasi itu kalau ibaratnya musik kan musik jazz ya sebetulnya. Tapi ini dicoba untuk dijadikan paduan suara gitu oleh presiden Choir sebelumnya. gitu ya. Iya. Semuanya dipadukan, Iya, semuanya jadi semuanya dibuat bersama padahal kan keindahan dari demokrasi itu adalah pada saat setiap orang boleh bersuara dan menyuarakan kehendak pribadinya tanpa gangguan gitu, tanpa syarat-syarat apa-apa gitu. Hal-hal terjadi kan yang begitu itu. Jadi kan misalnya dalam teori leadership karismatik ya, salah satu yang diharapkan dari leaders yang karismatik itu. Nah, ini nanti saya nyambung ke Prabowo dan Megawati. Itu adalah bagaimana si leaders yang karismatik ini bisa memperbaiki norma bahasanya gitu, mengklarifikasi norma. Jadi ada norma-norma yang nggak tepat dalam kehidupan berpolitik itu diklarifikasi ya, oleh leaders-leaders yang ya, karismatik ini. Nah, apa saja normanya ya kita punya catatan sendiri. Yang paling mudah adalah lihat aja dissenting opinion yang disampaikan oleh para hakim MK waktu itu. waktu memutuskan Waktu hasil ya Mahkamah Konstitusi ya. waktu itu kan. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaannya apa yang kemudian ditinggalkan, ada norma-norma yang harus diklarifikasi. Salah satunya adalah kalau bahasa saya itu, ini mohon maaf saya nggak ngerti juga musik, tapi yang saya mengerti adalah kalau jazz itu menjadi enak didengar karena ada kebebasan para pemainnya untuk Iya, memainkan iya, nada-nada yang tujuannya satu sebetulnya, enak iya. untuk didengarkan. Asalkan sama persepsi tujuannya ke sana, Ya, mereka mau main kunci apa, ini apa, itu betul. terserah gitu. Tapi pada saat jazz itu kemudian dibuat jadi paduan suara, maka itu bukan lagi jazz gitu. Yaitu adalah paduan suara. Anda kalau nggak bisa, kalau tidak memiliki nada seperti kami ya jangan ikut paduan suara. Akhirnya disingkirkan keluar kan. Silakan bersuara sendiri di tempat Hmm, lain hmm, yang nggak akan ditonton orang. Jadi iya, panggungnya bukan di iya, situ gitu. iya. Jadi bisa begitu. Jadi kalau menurut saya gini kan harapan masyarakat ke Presiden Prabowo kan tinggi sekali itu sampai 80% kalau saya nggak salah. Nah, salah satu yang harus dibenahi ini adalah memang demokrasi di Indonesia. Memang Pak Prabowo belum 100 hari, tapi kan harapan itu juga tetap ada ya. Apa yang terjadi dengan pilkada yang tanpa ya yang aman-aman saja, jadi ya bukan tanpa kerusuhan, tapi memang aman-aman saja lancar, itu menurut saya adalah bentuk bagaimana Pak Prabowo memimpin. Jadi kualitasnya sudah mulai terlihat. Ya ini terlepas dari kontroversi endorse mengendorse itu ya yang kata Iya, iya. Bawaslu bukan pelanggaran gitu ya. Ya itu Dan yang itu juga terjadi. ternyata tidak benar-benar diakui secara terbuka, agak ditutup-tutupi Iya gitu iya kan. iya agak ditutup-tutupi walaupun diulang juga di beberapa daerah. Padahal kan sebenarnya kalau mau ya nggak usah dicari undang-undangnya dibuka aja pasal 9 tentang Sumpah Presiden ya. Dan itu kan kita pertanyakan aja di situ. Ini seluruh-seluruhnya atau seadil-adilnya Hmm. gitu ya. Tapi mudah-mudahan Pak Prabowo menyadari itulah karena ini belum 100 hari nanti setelah 100 hari jangan gitu lagi lah kira-kira gitu. Saya punya ada semacam ya nggak tahu lagi-lagi ini mungkin subjektif gitu. Ada semacam
eee eee, jarak antara ada semacam ya kalau nggak disebut paradoks mungkin ya, antara apa yang sering beberapa kali disampaikan Pak Prabowo dalam kesempatan Ya formal, ya ya, bolak-balik bolak-balik. pidato, Ya, betul apa, betul. pas pelantikan, beberapa kali kesempatan untuk kemudian tidak terlibat secara ini di politik praktis, Ya ya. netral dan sebagainya, aparat negara tidak berpolitik dengan prakteknya. Ini menandakan apa? Kalau menurut saya sih mungkin, Pak Prabowo masih dalam kondisi penyesuaian ya, Hmm, dari pemimpin partai politik menjadi pemimpin negara. masih menjadi keseimbangannya Iya, gitu ya? karena kan kemarin coba Pak Prabowo bagus banget tuh waktu di doorstop di Bojongkoneng ya, di TPS-nya dia bilang, "Enggak, terserah rakyat. Pilkada ini terserah rakyat." Itu kan keren banget. Hal yang tidak kita lihat pada saat dia mengendorse Ahmad Lutfi misalnya, atau, Andra Soni misalnya. Makanya saya bilang, ya mungkin dia sedang penyesuaian gitu ya. Toh ini kan, mungkin 2 daerah yang kena. Mudah-mudahan setelah itu nggak ada. Karena pada saat dia di doorstop itu pernyataan tentang pilkadanya bagus banget. Silakan rakyat memilih, itu terserah rakyat lah. Itu kan keren gitu kan. Jadi artinya kalau itu diterjemahkan sebagai perintah gitu ya, instruksi ke bawahannya gitu, wah itu, top of the top top tuh. Yang mengkhawatirkan bahwa kemudian pola-pola seperti itu Iya. meng-endorse semacam ke apa istilahnya, semacam persepsi publik bahwa memang politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang gitu loh. Di publik, ya ngomongnya seperti itu, tapi kemudian di belakang ada mesin yang bekerja yang itu ternyata tidak Iya, sesuai dengan apa yang apa, diomongkan. ya Mas Win mungkin mau mengatakan bahwa itu Prabowo meniru siapa gitu ya, gitu Bukan ya hanya sih. meniru siapa, disuruh oleh yang meniru itu gitu loh. Masalahnya di situ gitu loh. Iya 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 iya. Ya itulah, ya hal yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Jadi artinya, satu karena pilpresnya berdekatan dengan pilkada, sehingga bau-bau presiden sebelumnya juga Iya, masih ada, dan bukan hanya baunya, tapi ada keinginan dari presiden sebelumnya untuk tetap aktif ya dalam kepemilihan, bukan hanya keinginan juga, udah turun beneran di ya ya tengah-tengah ya itu ya ya, udah. jadi ya mungkin pengen eksis ya itu ya yang terjadi gitu. Nah, apakah kemudian solusinya adalah harus ada perubahan waktu pilkada selanjutnya? Nah, itu juga agak ngejelimet tuh, Mas. Karena kan dipilih sampai 2029. Apakah kemudian nanti ada perubahan bahwa ada PLT lagi, 1 tahun atau 1 tahun setengah untuk mempersiapkan pilkada selanjutnya, ya itu tergantung Karena dari DPR bahkan nanti. seingat saya dulu proses menyerentakkan pilkada ini kan juga proses teknokratis yang agak ribet gitu kan. Iya 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 iya. Padahal memang tujuannya waktu itu ya secara umum kita terima bahwa untuk kemudian menyederhanakan proses, Iya untuk iya. mempersingkat waktu, untuk menghemat biaya bahkan gitu. Kayaknya memang harus serentak ini, tapi ternyata Ternyata belakangan enggak ya juga. ketahuan yang seperti ini gitu. Iya iya iya. Dan, itulah makanya saya rasa perlu kedewasaan berpolitik juga terutama para anggota dewan kita ya dan tentunya Pak, Prabowo sebagai presiden nantinya, ya kalau memang harus direvisi, direvisi. Eee, Misalnya PLT-nya adalah, kelanjutan dari kepala daerah atau memang ditunjuk seperti zaman Pak Jokowi, ya itu nanti. Tapi yang paling penting adalah ada kesadaran untuk memperbaiki negara. Iya. Jadi kalau kemudian, nah kecuali semangatnya begini nih, repotnya adalah karena 2029 itu pemilihan presiden, ya akhirnya misalnya kalau Anda mau diperpanjang dan tetap menjadi Komit apa itu, untuk mendukung ini nah gitu ya. itulah dia. Nah itu ke politik kan. Jadi memang ya 10 tahun ini memang kalau ada kesempatan untuk memperbaiki, memperbaiki gini loh maksud saya Mas Win. Pada saat banyak sekali jargon mengatakan bahwa 2045 adalah Indonesia emas, karena kita punya generasi emas, itu jangan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, Iya, tapi juga harus dilihat dari kelembagaan. sisi politik gitu ya, kelembagaan Kembali gitu ke ya. Pak apa Prof. Acemoglu itu ya. Iya, Acemoglu tadi, Memang walaupun harus institusinya ini memang harus iya, diperbaiki ya. ya walaupun kita kena kutuk karena dijajahnya Belanda gitu, yang memang ekstraktif sekali gitu. Tapi, harapan itu selalu ada kan, orang Indonesia kan selalu punya harapan gitu Enggak, terhadap kalau ini. kalau itu saya cenderung sepakat karena misalnya menyontoh ke, Amerika mungkin ya praktek yang paling tua untuk demokrasi secara langsung. Itu kan mereka punya pemilu sela itu kan. Iya iya, Kebutuhannya kan sebenarnya untuk mengcounter hal-hal yang dalam tanda petik proses elektoral iya iya, sebelumnya, itu biar nggak terlalu lama gitu. iya, Ada waktu 2 tahun untuk kemudian mengkoreksi, kemarin kira-kira pemilihan ini hasilnya sudah sesuai nggak sih dengan aspirasi publik? Ya iya, udah dikasih waktu 2 tahun untuk kalau misalnya ternyata nggak cocok,
waktunya jadi nggak terlalu lama gitu Iya kan. iya iya. Tapi kalau 5 tahun sekali ini artinya kan di ujung-ujung gitu kan. Di ujung-ujung dan, kalau memang banyak perubahan nomenklatur misalnya, Mmm, seperti sekarang kan itu penyesuaiannya juga lama tuh mhm, mhm, dari penguasa saat ini. Tapi beberapa teman di kementerian sih mengatakan salah satu plus poinnya Pak Prabowo itu Perpres tentang kementerian-kementerian itu udah keluar semua tuh dalam mmm. waktu sebulan. Cepet ya jadinya ya? Cepat gitu ya, walaupun, tentu saja infrastruktur di bawahnya belum bisa secepat itu gitu. Nah itulah banyak catatan sih Mas Win, hanya memang suka atau tidak suka, mau tidak mau, beberapa catatan di pilkada kemarin ini yang baru saja kita laksanakan, itu kalau mau lebih tertib secara demokrasi memang harusnya dijauhkan dari jadwal pilpres Iya ya, sehingga itu lebih iya sepakat sehat itu. lagi secara demokrasi gitu ya. Dan mudah-mudahan banyak juga yang memiliki kedewasaan politik itu. Karena yang terbaru tadi barusan apa, DPP PDI konferensi pers, itu kan juga menyampaikan bahwa kemudian di sejumlah daerah peran ya selain aparat penegak hukum ini, PJ itu juga menjadi semacam, alat bermain untuk Iya, kemudian iya, dan itu kan ya mau nggak mau kita sebagai ya laki-laki untuk memperbaiki ini mengakui bahwa itu terjadi gitu loh. iya. Nah ini gimana cara membalanckan prakteknya PJ itu harusnya dalam tanda petik netral secara ini, tapi secara faktual bisa dipakai sebagai kendaraan Ya itu kan memang pemenangan ini. kalau menurut saya kan memang kesalahan sejarah ya. Jadi artinya kesalahan kebijakan gitu. Kan kita belum pernah membayangkan kemudian tiba-tiba ada kepala daerah yang ditunjuk lagi oleh pemerintah kan dengan sistem demokrasi Iya, yang sudah disepakati langsung itu. Tapi kemudian itu tiba-tiba muncul di permukaan dan eh, kalau menurut saya memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat dan terhadap hal ketidaksabaran itu. kita terhadap proses demokrasi Iya, gitu ya. iya, akhirnya begitu kan harusnya tidak pernah ada pilkada serentak. Waktu itu kan kalau saya tidak salah yang diinginkan oleh para pegiat demokrasi itu adalah kesamaan waktu antara pilpres dan pileg itu juga untuk membuat demokrasi kita lebih baik gitu. Jadi artinya ya kalau memang setiap partai politik harusnya punya calon-calon sendiri. Jadi untuk dijual sehingga ada Iya pileg yang pemenangnya sama dengan iya presiden gitu. Tapi terus kemudian ada aturan ambang batas yang bikin kacau iya balau. iya iya. Terus kemudian bukan kacau balau sih, ya kacau balau lah. Terus kemudian ada pileg yang terlalu dekat. Jadi memang ada beberapa teori yang harus diubah pelaksanaannya supaya kegiatan berdemokrasi di Indonesia ini lebih baik gitu. Karena kan jangan sampai kemudian pemilihan ini dibikin serentak sampai level RT gitu kan repot juga tuh. Yang perlu kita juga highlight, Bung, mungkin bisa dikasihkan semacam bagaimana sih bekerjanya sehingga masyarakat sipil di Jakarta ini, pemilih ini, tidak terpengaruh juga ketika ada aparat atau PJ ini bermain. Nah, itu adalah kesadaran terhadap eh, kedaulatan pribadi ya Iya, sebagai rakyat itu Indonesia. gimana sih gambarannya bekerjanya sampai katakanlah di level RT atau di grup-grup WA warga itu? Kalau menurut saya sih tentang ketidakpedulian aja. Apa ya apatis saja mereka. Jadi maunya apa sih teh? Maunya itu teh. Ya udah gitu. Tapi janji ya teh ya. Kita begini begini begini. Iya gitu kata artinya sudah gitu. Tapi kan kalau dia peduli, maka dia akan mempertimbangkan jauh gitu. Bahwa kehidupan saya 5 tahun ke depan itu kan nggak bisa digantung sama RT sama kades sama lurah kan. Dia harus menghidupi dirinya sendiri. Kalau dia susah gitu kan ya gimana caranya dia nggak Mhm, mungkin juga nuntut macam-macam ke lurah. Oh, ini gara-gara lu nih gue ngikutin lu nih gue milih ini nih. Ya lurah kan ketawa-ketawa aja. Ya lu kenapa salah mau ngikutin gua gitu. Kan lu punya kedaulatan tersendiri terhadap suara-suara itu. Maka eh, memang tidak pernah mudah iya, kesadaran ya itu demokrasi. ya. Eh, kan kita pernah bahas di sini kan ada buku yang menyatakan bahwa dosa terbesar Amerika itu adalah mengekspor demokrasi ke negara-negara yang belum siap berdemokrasi. Nah, kita atas dasar keren-kerenan gitu ya, yang tadinya di sila keempat permusyawaratan perwakilan, itu kemudian dibuat jadi pemilihan langsung. Nah, sekarang hal-hal yang sudah diberikan kepada rakyat itu akan Mau sulit ditarik sekali lagi gitu ditarik ya. dan rakyat pasti marah. Jadi jangan mengharapkan kemudian rakyat setuju bahwa pemilihan pilkada kayak presiden itu kembali lagi ke tidak langsung. Kenapa? Karena mereka sudah dilatih untuk berpartisipasi.
Dulu kita susah-susah melatih mereka untuk berpartisipasi. Ternyata begitu hasilnya tidak sesuai dengan demokrasi yang ditulis di buku, ya itu kita juga Ternyata protes lagi gitu. ternyata average voter itu nggak bisa diharapkan untuk Nggak dapat bisa, pemimpin terbaik gitu ya. nggak bisa. Memang ya, ya mohon maaf lahir batin, mau lulusan SD dengan lulusan S3, profesor sekalipun ya suaranya Suaranya satu. sama, satu aja ya. Padahal volumenya, populasinya jauh lebih besar yang Nah, lulusan SD itu. itu. Nah, dilalahnya saat pilpres, pileg, kemudian pilkada ini kan ekonomi kita juga tidak baik-baik saja. Jadi artinya memang ada keinginan masyarakat yang eh, meningkatkan ekonominya atau misalnya berjuang demi kehidupan sehari-hari. Di 2025 kan banyak hal yang dicatat ya. Apakah kemudian bayar hutang yang 800 triliun itu bagaimana dipenuhinya? Kemudian seperti kita kan menunggu penjelasan juga nih dari Pak Prabowo, bila China memang benar akan membiayai makan bergizi gratis, yang didapat China dari kita Apa? apa gitu kan? Karena kan ya China kan bukan badan amil zakat juga yang memberikan uangnya cuma-cuma kepada Indonesia. Nah itu apa tuh yang diharapkan gitu ya? Memang ada keinginan, nah ini bahasanya bagus nih, ada keinginan negara menginginkan partisipasi lebih dari rakyatnya melalui pajak yang naik 12% gitu misalnya. Itu kan keinginan negara tuh. Dan negara mengharapkan rakyat bisa berpartisipasi pada negara gitu. Nah, nanti apakah itu jadi diberlakukan atau tidak kan ya nantilah kita tunggu ya keputusan dari pemerintah gitu. Tapi Ya ya pajaknya rasanya pasti jadi karena itu udah di undang-undang apa, permen. iya, permennya udah ada, nggak ada koreksi atas permen Ya, itu. ya, ya, ya. Jadi ya bersiap juga kita nanti di 2025 ya. Itulah kira-kira Mas. Satu lagi Bung, terakhir ya, ini kaitannya dengan Pilkada Jakarta, eee, ya kita mau nggak mau harus menyebut gitu ya, bahwa kemudian apa, Kim ini sebagai sebuah konstelasi politik, itu kan nantinya menjadi semacam kalau saya membayangkan dulu desain besarnya, dengan Jakarta ini sebagai semacam apa, front office gitu ya, atau ruang depannya itu, ini menjadi etalase bagaimana kemudian konstelasi politiknya Kim ini untuk menjaga gawang pemerintahan Prabowo. Dengan kemudian hari ini kondisinya di Jakarta, minimal di Jakarta itu ternyata tidak solid, di daerah juga variasi-variasi apa, koalisi itu juga sangat besar gitu, sangat banyak sekali. Ini apakah akan tetap seefektif yang didesain awal itu, bahwa Kim akan menjadi partai apa, koalisi terbesar yang itu akan memuluskan apapun kemauan atau kebijakan presiden. Saya percaya dua hal. Yang pertama memang Kim itu memang ada di jajaran elit karena kekuasaan bernegara ya. Kemudian yang kedua adalah reward and punishment. Partai politik itu memang adanya sampai di level kabupaten kota. Tapi kan itu di level legislatif Hmm, gitu ya. Artinya yang Anda bisa PAW iya, sembarangan itu level legislatif DPRD. Tapi kan kalau kepala daerah nggak bisa kepala daerah begitu. nggak bisa begitu. Jadi artinya memang kembali ke kebutuhan masing-masing gitu kan. Kalau kita lihat kan secara tidak sengaja itu kita bisa lihat tuh mana yang tiba-tiba hari ini menjadi daerah Gerindra gitu ya misalnya. Terus mana yang saat ini masih jadi daerah Iya, Golkar, iya, mana yang lepas dari daerah PKS, mana yang sekarang menjadi PAN, mana yang tetap PDI Perjuangan. Nah, itu kan pasti akan dilindungi oleh partainya untuk tidak terebut atau tidak hilang kekuasaannya di iya, daerah iya, itu. iya, Dan di daerah-daerah itu kan akhirnya sentimen-sentimen itu yang terjadi. Misalnya kayak di Bali, Kim kesulitan nembus iya, iya, kemenangan di pilkada kemarin di Bali. Berbeda iya. halnya pada saat pilpres. Kenapa pilpres bisa menang Kim, sementara di pilkada tidak? Ya karena memang konsep pilkada itu sendiri yang sangat Iya, lokal. iya. Jadi ya lu urus diri lu Bahkan sendiri lah. di Jawa Tengah ketika gubernurnya kalah, itu kan di konstelasi kabupaten kotanya itu kan sebenarnya relatif bahkan mungkin ya masih sama dengan Iya, iya, di Jawa Timur juga seperti itu kan. betul. Ketika gubernurnya kalah, pemimpin dari PDI Perjuangan ternyata Masih ya bisa masih menang. bisa menang gitu. Ya, jadi memang adanya sampai di level terkecil itu. Kecuali Banten mungkin ya. Banten kayaknya mutlak ya. Iya, Banten itu banyak enggak ada juga ada Gerindra yang menang, ada Golkar yang menang gitu ya. Jadi cukup variatif juga hanya memang
anomali sekali ya yang terjadi di Banten itu juga, ya mungkin keberhasilan kepala daerah yang memang yang menang ya, misalnya Andrea Soni gitu ya, memang mungkin dia mengenjot kemampuannya sampai ke tingkat yang luar biasa Tapi sehingga bisa unggul se gitu. sehebat itu hanya dalam waktu 1 minggu Ya, ya, kemudian. itu hanya bisa terbuka, kenyataan apa sih yang terjadi di Banten itu kalau rakyat Banten protes gitu. Tapi Gitu kalau ya. rakyat Banten yang nggak protes, ya kita-kita sebagai pengamat apalagi kita bukan tinggal di Banten ya, Hanya bisa menduga-duga ya gitu. udah itu hasilnya begitu gitu. Dan bisa jadi ya memang pilihan rakyat Banten begitu. Kalau memang ternyata nggak ada yang protes kan. Kalau nggak ada yang protes ada mana? Oh ya memang pilihan mereka adalah Andra Soni dan karena itu pilihannya rakyat Banten ya sudah. Gitu kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Kecuali memang kita waktu kemarin nyoblosnya di Banten tuh. Oh begini nih begitu kan enggak. Boleh ikut marah gitu ya. Iya kan enggak juga itu. Yang kita lihat kan di Jakarta aja. Saya sih terus terang waktu apa mengikuti hitung cepat ya misalnya. Uh, lumayan ada gap yang lumayan jauh tiba-tiba gitu ya. Itu juga pertanyaan, tapi saya beberapa sih menduga misalnya kayak satu kedewasaan berpolitik ya, kemudian kemarin tingkat partisipasi, terus kemudian buat masyarakat yang nggak pengen milih dua-duanya ada jalan keluar gitu. Enggak, itu kan kalau bagi saya untuk ke Bung Hensat itu selain kebutuhan untuk memberi semacam penjelasan bagaimana proses politiknya, katanya terjadi gempanya itu kayak gimana sih? Nah, Itu kan secara teknokratis survei itu juga sebenarnya jadi kayak semacam pertanyaan, gimana kok bisa melompat dari survei terakhir rata-rata lembaga survei kan ya, 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 hampir nggak ada yang deviasi memenangkan Andre Thon gitu, hampir semuanya nggak ada dan itu pun ya, selisihnya jauh gitu. ya, ya. Kemudian menjelaskan 20 poin nih, 20 digit ini, apa, 2 digit ini loh. Memang lembaga survei dalam melakukan survei itu tidak bisa menjangkau seminggu terakhir kan. Makanya kan Heeh, artinya pertanyaan kan selalu kalau itu dilakukan minggu ini gitu. heeh. Artinya kan ada gap 1 minggu itu Ya kan. Apa artinya, sih yang terjadi di gap satu nah minggu itu? makanya itu artinya ada yang berhasil membaca bahwa oh, hasil surveinya begini maka saya harus mengenjot nih. Gimana caranya mungkin mereka lebih paham tuh kan. Cara-cara supaya kemudian bisa membalikan suara. Kalau kemudian mesinnya kuat, kemudian bensinnya juga banyak, ya tentu saja mesinnya bisa bergerak cepat gitu kan. Nah, ini kan susahnya kalau disadari mesinnya ada tapi bensinnya nggak ada. Jadi kayak misalnya, wah kita harus pergi ke Malang hari ini. Kita sadari itu, tapi mobilnya ada, tapi bensinnya nggak ada. Ya kita kan nggak bisa ke Malang gitu. Tapi kalau kemudian misalnya kita harus ke Malang hari ini, bensinnya ada dan bukan cuma naik mobil, kita bisa naik pesawat. Itu kan cepet gitu sampainya tuh. Nah itulah Atau kalau pakai analogi balapan, jangan-jangan mobil musuhnya ini yang disabotase. ya jadi dia diam aja, nggak bisa bergerak gitu kan. Ya itulah fenomena yang terjadi ya. Itu selalu bisa menjadi catatan-catatan peristiwa-peristiwa. Tapi garis finish versi lembaga survei kan sudah selesai. Nah, apakah Bahkan bahkan antar survei yang hari yang sama. Jadi katanya quick count sama apa, exit exit poll? poll, itu Ya. katanya juga ada disparitas itu, ada perbedaan Iya, antara iya, iya, iya. Itu juga menarik. Tapi saya memang kan nggak tahu enggak, ya itu hasil. penjelasannya kalau kalau Oh kalau gini, kalau exit poll dengan apa, quick count itu ada beda itu apa? Penjelasan teknisnya kira-kira gimana? kalau exit poll itu kan kita nanya orang, Mas Hmm, Vin tadi pilih siapa? milih siapa gitu kan. Nah, Masih ada semacam ya masih ada kemungkinan dia nggak kemungkinan ini dia gitu ya. beda gitu. Padahal nyoblosnya D gitu, terus Mas Vin bilangnya C gitu Ah, kan bisa takut kan kalau jadi. ngomong nggak tadi nyoblos ini gitu ya. Gitu. Terus Itu masih ada kemungkinan gitu masih ya? ada kemungkinan Meskipun hari itu. yang sama itu, Ya sementara quick count itu cuma nyatet hasil. Apa hasilnya di situ? Ya hasil itulah yang perhitungan dicatat. ya, Iya. hasil sudah Dan enumerator quick count itu bukan saksi yang bisa protes. hmm, Jadi dia duduk aja. iya iya iya. Misalnya nih, misalnya ada penambahan suara atau kemudian ada suara-suara yang masuk tiba-tiba, itu nggak bisa protes. Kita mencatat hasilnya aja. Begitu C1-nya ditandatangan, itulah Sudah hasilnya. sudah sudah itu yang dilaporkan Itulah gitu. hasilnya dan itulah yang dilaporkan. Nah, sebenarnya mesti dicek kan para saksi-saksinya. Saksinya main dua kaki apa enggak? Kalau saksinya mau tajir kan main dua kaki. Misalnya kita berdua maju nih Mas. eh Nih si A nih jadi saksinya saya. Kondisikan dulu gitu Ah, ya. nih Anda jadi saksi saya ya. Dah. Terus Mas Win tahu nih kan, oh dia nih saksinya Henry nih. Datang tadi dibayar berapa sama Henry? 250 Ya gitu. udah lo tetap jadi saksinya Henry ya. Tapi Ini kasih gue 500 tambahin. gitu. Nah, tapi ntar apapun keputusan lo tanda tangan. Ini
ini mungkin ya desas-desus ya, saya nggak nuduh ya, tapi drama-drama itu ya mungkin saja terjadi ya. Tapi, lagi-lagi kita kembali berharap pada para wasit ya. Di Indonesia menurut saya sih infrastruktur Iya, wasit itu sebetulnya luar biasa. KPU penyelenggara, diawasi oleh mhm, Bawaslu, Bawaslu diawasi betul. lagi DKPP gitu. Jadi kalau kemudian berjenjang dan masih ada yang lucu-lucu seperti desas-desus yang tadi kita omongin, Harusnya dugaan itu mereka bisa beri harusnya tidak penjelasan ya. harusnya tidak terjadi. Tapi kalau memang larinya adalah kebutuhan ekonomi, nah itu yang membahayakan karena kan jadi saksi dalam sebuah pemilu itu kan ideologi itu sifatnya. Itu die Iya, harder tuh. iya. Itu darah dan nadi tuh. Harusnya nggak boleh miring dan Kalau bergeser. kalau analogi ininya itu kan mereka berlatih 5 tahun tuh untuk bertarung 1 hari itu kan. Iya, iya. Tapi kalau sampai kemudian saksinya goyah karena ekonomi ya berarti memang Anda pilih saksinya dengan lowongan pekerjaan Mhm, gitu. Siapa yang mau jadi saksi gitu. Itu kan lowongan pekerjaan. nggak punya kader lah di TPS Iya, gitu nggak ya. ada kader di TPS-nya. Nah, itu yang akhirnya ya bisa diapa-apain suaranya gitu. Iya, ini terakhir ya mungkin ya kaitan sama penyelenggara tadi. Kita nggak ngomong penyelewengan yang dilakukan oleh APH maupun PJ ya, tapi panitia ini tadi atau wasit ini. Wasit atau panitia ya? Sebenarnya kan panitia juga. Iya, ada KPU panitia, Bawaslu wasit mungkin ya, wasitnya, betul lebih begitu. ini gitu ya. Heeh. Nah, mereka kan dalam tanda petik juga punya semacam berbagai macam, infrastruktur yang, bisa memantau itu dan bahkan katakanlah menghukum gitu ya ketika itu dilakukan. Karena tanpa itu kan sebenarnya ya nggak ada gunanya keberadaan mereka kalau nggak pernah ada hukuman yang bisa diberikan kepada nggak ada efek jerah kan? Nggak ada. Makanya pileg sama pilpres kemarin rasanya banyak sekali laporan, tapi Iya, rasanya nggak pernah ada karena ada penjeraan terhadap pelaku itu. karena gini juga pada saat apa namanya, ditelaah lagi, ini kira-kira bisa mengubah suara atau tidak. Misalnya yang Mmm, dilaporkan, ada perbedaan 10%. Ini iya. kalau dilaporin, kemudian laporan Selisihnya itu diterima, nah ternyata kita lihat kurang ini ya. pelaporan ini akan mengubah suara berapa persen. Iya, Kalau itu ternyata kenapa kok nalarnya seperti itu? Kenapa nalarnya nggak, kalau ini tidak dihukum, meskipun itu tidak akan merubah suara, nah itu ya kan nanti akan dilakukan lagi gitu. harusnya kan begitu kan, harusnya begitu. Tapi kan Mas Win kita sama-sama penyuka sepak bola kan. Kadang-kadang kan panitia termasuk wasit itu ya kalau bisa pertandingannya cepat selesai gitu ya dan aman-aman aja gitu. Maka kan yang dicari itu aja. Selama aman-aman aja, nggak ada protes-protes keras, termasuk dirinya juga aman. Aman jadi artinya dia bisa jadi wasit lagi di pertandingan berikutnya. Ya itu ya begitu gitu. Kerjaan lagi akhirnya Iya, ini ya. iya, iya. Jadi memang eh kalau kemudian kegiatan politik yang memang tidak bisa dipisahkan oleh kegiatan ekonomi itu memang berat. Jadi saya sih menilai bahwa sebelum punya kedewasaan berpolitik itu secara ekonomi itu Sudah harus sudah merdeka selesai dulu. gitu, sudah oke gitu dengan kondisinya. Kayak misalnya kayak di kemarin di tetangga saya itu kan dia bilang mau pilih siapa. Terus dia jawab, bukan saya nanya sih, saya dengerin aja. Siapa aja lah gitu. Yang penting pemilunya damai cepat selesai. Kan itu sebuah jawaban yang pragmatis seperti kayak ada kalau pemilu tuh beban banget sih buat gua nih gitu. Gua mesti datang, mesti kasih suara, mesti Kalau ngotorin kalau tangan beres gitu. kan jam 5 sore udah pulang gitu, tapi kalau ada yang ribut sampai Iya, pagi gitu kan. iya, heeh, itu kan yang kalau gini, ada yang berbeda sih pemilu zaman Orde Baru dengan sekarang ya. Pemilu Orde Baru zaman dulu tuh walaupun kita tahu Golkar terus yang menang, tapi memang sebuah kegiatan yang seru gitu. Saya ingat banget waktu apa namanya diajak gitu ya ke TPS itu kan ada tukang balon, ada tukang makanan, tukang bakso, macam-macam gitu ada di situ. Sekarang kan Pesta itu iya, kerasa gitu ya. kerasa gitu. Sekarang kan nggak terjadi gitu. Bahkan ada misalnya ada tetangga yang buka lapak gitu ya, dia jual gado-gado atau nasi uduk, itu bisa jadi diomongin, ini orang nih memanfaatkan Aji eh mumpung aji gitu. mumpung jualan-jualan gitu ya. Tapi kalau dulu kan ada yang jualan balon, jualan mainan anak-anak. Jadi emang happy gitu dan berkumpul di situ ketemu bukan cuma datang tapi juga ngobrol gitu. Nah kemarin itu kan yang saya nilai ya minimal di 3 pemilu ini lah ya itu datang
ngantri itu jadi masalah tuh. Iya Kok gue nggak dipanggil-panggil, iya, bukannya ngobrol sama kanan keras kiri gitu. kerasa itu memang. Iya, Partisipasi itu sebisa mungkin secepat-cepatnya di heeh. TPS gitu, Iya karena ngabis-ngabisin waktu gitu. iya, Entar jam 9 udah berangkat ke puncak ini. iya. Padahal kan itu kesempatan kita ngobrol sama tetangga-tetangga kita kan orang-orang itu gitu. Saya juga kemarin merasakan itu gitu. Orang tuh datang taruh apa kartu panggilan kan, terus duduk. Yang ngobrol sama tetangganya sebelah aja. Habis itu kalau ada yang datang dipanggil duluan, kok dia dipanggil duluan sih? Gitu ya. Terus begitu giliran kita selesai, ya udah ya assalamualaikum pulang. Gitu. Ya pestanya memang nggak ada gitu. Itu bahkan kalau kita ngambil rapot pun itu antar orang tua murid tuh masih ngobrol ketawa-ketawa sama gurunya ya. Tapi kalau kemarin itu kelihatannya emang Saya tuh khawatirnya gini loh, itu bukan bentuk semacam dalam tanda petik egoisme personal, tapi kemudian bagian dari hopelessness-nya iya iya proses iya hasil ini. iya iya. Iya. Ngerasa, alah udah inilah, Ah, apapun hasilnya gue apapun tetap hasilnya guru tuh kok, ini gitu. apapun hasilnya gue tetap pedagang Iya, somai kok nggak gitu-gitu akan ya. merubah ininya dia gitu. Nah itu kan harusnya nggak gitu ya, bahwa harusnya demokrasi itu bisa membuat kita hidupnya lebih baik. Ya kalau gini lah, pilihan tuh memang terserah ya. Tapi kalau ternyata pilihannya salah ya kita nggak boleh marah-marah. Iya. Karena pilihan yang salah itu mungkin bisa jadi membuat kita nggak sumringah, ya kira-kira gitu lah. Jadi makanya harusnya kita lebih serius sih nanti ya dalam memilih gitu. Bagian dari sebenarnya pemilihan ya bukan ini ya mengunggulkan demokrasi, bagian dari kemudian kelebihan dari sebuah demokrasi sebagai sebuah proses politik. Kesalahan pemilihan itu kan nanti ada waktunya untuk mengkoreksi gitu. Iya, Nanti ada kesempatannya untuk ya udah dihukum di proses apa circle berikutnya gitu kan. iya. Di Tapi siklus pemilihan berikutnya pada gitu. saat ada hadiah yang datang kan dipilih Nah, juga. itu juga masalahnya ketika sudah rusak mekanisme itu dengan motif duit ya selesai untuk Iya ini. kan Mas begini loh. Kalau Race, dalam waktu race to the bottom makanya gitu iya, kan. tapi kan dalam waktu 5 tahun terus lo hopeless nih. Aduh gimana sih nih hidup gue kok nggak baik-baik gitu. Pada saat hopeless itu ada sodoran amplop kan, atau ada sodoran sembako. Maka ini seperti wah makasih banget bos. Ini nolong gue banget nih. Ini Dewa untuk lu. belajar. Akhirnya lupa gitu. Jadi forget itu hubungan-hubungan itu apa Dan itu kayaknya hukuman-hukuman itu. yang dipahami banget oleh Raja Solo itu ya Ya, dengan ya kira-kira begitulah gitu. mindset seperti itu ya. Ya dan menariknya hal-hal seperti itu kan nggak terjadi di Jakarta. Misalnya saya sih menduga ya dari 6 calon itu memang yang paling dikenal oleh warga Jakarta ya Dul. Dan dia punya citra sebagai sosok anak Betawi sederhana, mirip kejadiannya dengan warga Jakarta. Iya, Sarjana, susah kerja, akhirnya mesti narik oplet. iya, Dan kalau kerja juga karena bantuan iya. orang gitu. Narasi itu kuat ya untuk Narasi itu sosok kuat sekali itu gitu. ya. Dan pada saat dia muncul, oh ya udah ini yang gue kenal lah. Ridwan Kamil mungkin dikenal cuma kan belum belum terlalu masif juga keterkenaan di Jakarta. Suswono, Mas Pram juga begitu mungkin ya. Jadi memang keunggulan itu ya adanya di sosok Rano Karno kemarin dia sendirian dia nggak ada lawannya. Gitu mungkin kalau ada Malih Tongtong di situ agak beda tuh apa peta politiknya tapi ini Sidul dia datang sendiri sebagai orang yang dikenal gitu. Hmm, Jadi ya hmm, udah. hmm. Dengan kemudian semangat untuk memperbaiki tadi, Bung. Kalau untuk di penyelenggara dan wasit ini apa yang bisa Bung Ensat sarankan atau Kalau menurut saya resepkan gitu untuk perbaikannya? dia tidak boleh lahir dari sebuah proses politik. Dia harus lahir dari sebuah proses yang profesional. Nah, masalahnya proses pencalonannya aja udah jelas ada seleksi DPR, Nah, itu dia kan. dicalonkan ini. Itu kan melalui proses politik. Semuanya hampir hari ini mengikuti proses Iya, politik, termasuk Bank Indonesia yang independen pun masuknya dari proses iya, politik. Tapi itu bisa dilakukan bila kemudian pemilihannya diseleksi oleh akademisi kampus. Kalau jadi perlu, panselnya ini yang harus ya ini ya. bahkan saya tidak mengatakan bahwa itu harus dosen yang memilih gitu ya. Tapi bisa saja para penggawa-penggawa demokrasi ini dipilih oleh para mahasiswa yang belum terkooptasi kepentingan-kepentingan gitu ya yang mereka memang memilih berdasarkan nurani dan keinginan mereka Iya, memperbaiki iya, negeri. masih idealis lah itu. Iya, jangan sampai Menarik, menarik. yang memilih KPU, Bawaslu, DKPP ini adalah orang-orang yang memang sudah mengenal
slip gaji. Kalau sudah mengenal slip gaji itu akan susah. Tapi kalau mahasiswa kan seperti kita mahasiswa dulu. Kenapa sih mahasiswa berani demonstrasi? Karena mereka tampil tanpa beban. Besok makan apa, besok gak bayar Iya, tagihan, mereka gak nggak ada urusan. pedulian. Karena mereka ya udah kalau mau demo demo, pulang ke rumah udah ada bapak ibunya yang menyediakan makanan, tidur enak, kemudian besok pagi dia bisa demo lagi. Cuma kan kalau kayak kita-kita yang sudah bekerja, demonstrasi itu kan mikir, "Ini besok gimana ini saya Dapat hidup ini?" SP kena Nah ini. itu dia, makanya harus berani lah, Ya, ya, ya. pemerintah misalnya, Jadi melibatkan mereka ya untuk proses pemilihan bukan itu hanya ya. melibatkan, terserah mahasiswa. Siapa yang jadi KPU, siapa yang jadi Bawaslu, gitu. Perihal nanti kemudian mahasiswanya bisa disusupkan, saya yakin nggak semudah itu menyusupi mahasiswa. Untuk Ke- titip agenda ini aja, ya, ini aja, ini aja. kecuali memang udahlah kamu pilih win aja. Nanti kamu setelah ini saya berikan beasiswa S2 S3 ke luar negeri. Nanti kamu jadi komisionernya Jawa Timur. Nah, itu Nanti kan kamu bisa jadi jadi begitu kan repot, tapi biasanya mahasiswa akan lebih sulit, akan lebih sulit. Dan minimal kalau minimal hambatannya lebih inilah untuk iya mereka iya secara iya iya mental sama iya iya. teman-temannya. Oh ternyata udah ini gitu Iya, ya dapat. itu ya itu sama teman-temannya kan dia bisa dihukum sendiri itu. Ya, ya, ya. Tapi kalau sudah mengenal slip gaji, ya maka ya kalau bisa angkanya ditambah gitu aja kan gitu. Slip gaji itu gitu. Paling terakhir, bisa nggak memotong kemudian circle kalau di Jakarta pemenang putaran kedua itu yang kalah di putaran pertama? Ya bisa jadi bisa saja selama pemilih-pemilihnya itu kan solid. Ini kan banyak nih ya yang belum terbantahkan. Satu, sejak pemilihan langsung dilaksanakan nggak ada gubernur yang 2 periode. Terus kemudian yang kedua, pemenang survei Ya. peringkat satu survei kemudian bisa kalah. Ini kan Incumbent oh kalau sekarang nggak ada incumbentnya ya, biasanya incumbent kalah gitu ya. enggak, ini incumbentnya benar dong, makanya kan Aniesnya nggak bisa maju lagi. Ya. Berarti kan itu benar tuh, masih benar tuh sejarahnya bahwa Heeh. tidak ada yang 2 periode. Kemudian yang kedua itu tadi, pemenang di survei kalah. Nah ini kan kejadian hari ini. Nah kalau pertanyaannya Mas Win, apakah kemudian akan berubah sejarah? Ya tergantung dari kezolidan Tim. para pendukungnya gitu. PR banget kalau kata Mas Win tadi, tingkat kepartisipasinya hanya 52%, maka apalagi di partisipasinya supaya warga Jakarta dari 52% bisa meningkat jadi 80%. Kalau pertanyaan saya balik gini, resepnya untuk paslon Ridwan Kamil Suswono untuk kemudian membalik ketika bansos nggak laku, isu agama nggak dipakai, aparat nggak bisa berpengaruh. Saya kalau jadi Ridwan Kamil dan Suswono, saya akan mengatakan begini, saya press conference. Warga Jakarta sekalian, saya mohon maaf. Saya tahu kekeliruan saya. Saya harusnya all out demi Jakarta. Oleh karena itu, mulai hari ini saya menjadi warga Jakarta. Saya sudah mengurus KTP Jakarta dan saya tinggal di Jakarta. Saya siap membangun Jakarta bersama-sama Anda dan saya siap bertempur hari demi hari bersama Anda warga Jakarta supaya saya lebih mengenal Jakarta. Ini kan itu mungkin akan mengubah. Kalau kemarin itu kan begitu ketahuan, lah ini orang gimana? Pantas aja dia nggak ngerti Jakarta, orang nyoblos juga masih di Bandung. Tapi kalau ada kesempatan putaran kedua, saya rasa itu harus dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Dan somehow saya punya feeling kayaknya itu minggu depan akan dilakukan gitu. Gitu. Oke, Sat, terima kasih banyak Terima kasih Mas. atas waktunya. Ya, ya. Kita ketemu lagi di ruang dialektika berikutnya. Terima kasih. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila juga. Thank you, thank you.